Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali saya yaitu di channel Berbagi Cerita. Nah, ini bulan-bulan Januari, jadi musim pancaroba, sering hujan dan hujannya biasanya pagi, siang atau malam. Semuanya tidak bisa kita deteksi secara detail, tapi hujan bisa datang secara tiba-tiba. Tentunya mempunyai dampak dan harus ada yang perlu kita waspadai. Pancaroba itu kondisi alam yang dulunya musim kemarau menuju penghujan, itu biasanya ada cuaca ekstrim lur, mulai suhu yang dingin, ada angin yang kencang membawa angin dingin juga, air yang banyak karena hujannya biasanya setiap hari, karena Januari ya hujan sehari-hari gitu. Nah, ini ada satu yang kita perlu waspadai, yaitu di kondisi alam. Yang pertama cuaca ekstrim tadi yang barusan kita bahas. Jadi teman-teman kalau keluar, terutama pakai kendaraan roda 2, harus persiapkan yaitu mantel, atau kalau mobil di dalamnya ada payung, sewaktu kita keluar tidak kehujanan, sekaligus antisipasi untuk kesehatan kita. Yang kedua yaitu kenaikan air laut atau banjir di sungai, ini juga akan berpengaruh dalam kondisi alam. Jadi teman-teman kalau di pinggir kali atau aktivitasnya di dekat sungai harus hati-hati dengan waspada ada air yang mengalir, yang meluap dengan kecepatan yang kencang, nantinya bisa berbahaya loh. Yang ketiga yaitu tanah longsor, terus lumpur yang ada di tebing ke jalanan, ini yang sangat mengganggu aktivitas arus lalu lintas maupun kegiatan teman-teman. Jadi selalu safe, hati-hati dalam berkendara ataupun kita keluar rumah. Yaitu kondisi infrastruktur bangunan, jadi bangunan dari yang terdekat kita, yang pertama yaitu rumah, selalu cek and recheck apakah ada kebocoran atap atau ada keretakan, atau juga karena angin atapnya bisa bergeser ataupun terbuka. Ini adalah waktu-waktu pancaroba yang memungkinkan terjadinya tersebut loh. Yang kedua yaitu kerumunan atau kepanikan karena gejala alam, mungkin ada gempa, ada angin, ada hujan yang lebat, mungkin kita akan membuat panik. Tapi tidak usah panik, hadapi semuanya dengan apa adanya, karena semuanya itu ada solusi dan ada akhirnya. Tidak semuanya atau tidak seterusnya seperti itu. Yang ketiga yaitu konflik sosial ataupun kejahatan. Hati-hati lor, karena hujan terus kita keluar malam, itu suasananya lebih sepi. Di situ mungkin kita antisipasi dengan adanya kejahatan atau hal yang buruk. Suatu misal ada kejadian yaitu orang yang berbuat jahat pada kita, membegal atau memukul dengan tujuan hal yang tertentu, mungkin untuk keuntungannya dia atau keuntungan dengan motif yang masing-masing. Yaitu kita lanjut dengan persiapan. Apa aja sih yang harus dipersiapkan pada waktu pancaroba? Yaitu yang pertama kita harus mempunyai pantauan atau rencana. Kalau kita mau keluar dan suasana hujan, kita apa yang harus bawa? Apa mungkin peralatan jas hujan, payung, atau dengan medis kecil seperti obat-obatan, P3K, kita bawa minyak angin biar tidak kedinginan, bawa jaket atau bawa lainnya. Yang kedua, jaga kesehatan dan kebersihan. Walaupun kita musimnya hujan, pastinya ada hawa yang mana ya, suhu yang dingin, lembab, kita juga harus jaga kebersihan. Jangan sampai membuat kita kurang bersih atau membuat kita malas karena suasananya dingin, itu akan berpengaruh kita. Kalau teman-teman merasa kurang enak badan, langsung olahraga untuk hangatkan badan, bisa ditambah vitamin, makanan yang bergizi, dan juga kita harus menjaga air hujan jangan sampai di tubuh kita. Kalau terpaksa di tubuh kita hujan-hujanan,
langsung kita mandi dan hangatkan badan, mungkin bisa minum teh atau minum jahe dan sebagainya untuk membuat kita tidak kedinginan. Yang ketiga yaitu patuhi anjuran pemerintah ataupun larangan-larangan, mungkin seperti waktu musim hujan banyak genangan air, banyak musim DB, kita harus basmi dengan semprot, abate, atau kita tengkurapkan hal-hal yang tidak perlu supaya genangan air itu tidak akan dihinggapi nyamuk dan bertelur di situ akan menimbulkan demam berdarah ataupun penyakit-penyakit lainnya. Langkah pancaroba yaitu kita yang pertama bukan untuk membatasi kita untuk beraktivitas, karena tidak mungkin kita membatasi karena kita itu harus bekerja dan bekerja untuk mencukupi apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kita harus mempunyai planning dan antisipasi supaya dengan adanya pancaroba tidak mengakibatkan atau pengaruh dalam aktivitas kita. Yang kedua, jika kita keluar atau kita berjauhan dari rumah dengan jangka mungkin lama atau tidak lama banget, kalau kita ragu, cabut semua instalasi listrik yang ada di rumah seperti kipas yang tidak dipakai, TV ataupun mesin cuci dan lainnya, karena tidak menutup kemungkinan ada tikus yang menggigit kabel atau juga ada petir, mungkin elektronik juga akan berpengaruh kalau petirnya itu di sekitaran rumah Anda. Untuk antisipasi itu silakan instalasi listrik yang mungkin kurang berguna atau tidak digunakan cabut saja pada waktu musim-musim ekstrim pancaroba seperti ini. Yang ketiga, jangan keluar rumah pada saat petir ataupun angin kencang. Yang pertama, petir itu juga membahayakan lur. Angin kencang juga tidak kalah membahayakan juga, yaitu dengan adanya pohon tumbang. Pohon tumbang itu bisa di mana aja, di hutan, di tegal atau di jalan raya. Kita harus berhati-hati, kalau tidak perlu tidak usah keluar pada waktu kondisi seperti itu. Yang keempat, jangan mendekati kabel, mungkin ada konsleting atau ada penghantar listrik yang lainnya, itu juga bahaya loh. Jauh-jauhkan dari listrik. Terus yang kedua, banjir seperti air yang besar. Terus cek juga saluran air, pastikan semuanya sudah lancar, tidak ada penghalang atau yang membendung supaya nanti airnya tidak meluber kemana-mana. Jika perlu bantuan bisa hubungi layanan terdekat dari pemerintah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya berbagi cerita. Kita membahas apa aja yang mungkin lagi tren. Sampai jumpa di video selanjutnya.